Semakin banyak saya mendengar teologi atau pengajaran gereja Katolik tentang Yesus dan Maria di beberapa channel mereka, kok saya semakin banyak mendengar ajaran-ajaran aneh karena tidak sejalan dengan berita yang saya baca dan pelajari di dalam Alkitab. Berita tentang Maria di dalam Alkitab sebenarnya hanya sedikit. Yang paling banyak hanya memberitakan tentang Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus, dan pengungsian mereka ke Mesir dari kejaran Raja Herodes. Berita ini pun hanya ada di Injil Matius dan Lukas. Berita Maria berikutnya muncul di Injil Lukas ketika Yesus berumur 12 tahun, yang mana Maria menemukan Yesus di bait Allah. Berita berikutnya tentang Maria yaitu pada saat pesta pernikahan di Kana yang tertulis di Injil Yohanes. Lalu berita tentang Maria berikutnya ada pada peristiwa penyiksaan dan penyaliban Yesus, yang mana sebagai ibu yang melahirkan Yesus tentu wajar hadir dan menangisi penderitaan Yesus pada peristiwa itu. Terakhir Maria ada disebut di Kisah Para Rasul, yaitu ketika Maria Bunda Yesus hadir dalam persekutuan jemaat perdana di Yerusalem pasca kenaikan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Artinya adalah Maria bukan objek dari pemberitaan Injil. Maria mendapat berkat justru karena Yesus itu sendiri yang telah membawa nama Maria dikenal orang. Seumpama barang jualan, yang dijual dan yang digunakan oleh banyak orang adalah barangnya, bukan bungkusnya. Abraham adalah orang beriman dan karena olehnya maka banyak bangsa akan mendapat berkat. Tetapi kita sendiri tahu bahwa orang tua Abraham adalah penyembah berhala. Karena Abraham tidak akan ada kalau tidak ada orang tuanya. Apakah orang tua Abraham yang menyembah berhala itu ikut kita agung-agungkan dan kita anggap sebagai bagian dari rencana Allah sehingga banyak bangsa mendapat berkat? Sebutan Maria Bunda Allah adalah sebuah iman yang hiperbola, bukan ajaran Alkitab, sebab bagaimana mungkin manusia sebagai makhluk alamiah melahirkan Allah? Allah itu roh, bukan manusia. Sedangkan Yesus yang dilahirkan Maria adalah seorang manusia, hamba Allah, atau anak Allah. Hamba Allah tentu bukan Allah. Allah hanya satu yaitu Bapa, dan ini ada disebut di 1 Korintus 8 ayat 6. Jika demikian, bagaimana logikanya anak Allah disebut Allah? Bukankah Yesus yang datang atau dilahirkan itu sebagai manusia atau seorang hamba? Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia dan oleh karena itulah Yesus itu dilahirkan dari Maria. Allah itulah Sang Pencipta, yang menjadikan segala sesuatu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bagaimana logikanya Sang Pencipta memiliki ibu dan ibunya ini makhluk ciptaannya sendiri? Allah itulah yang awal dan yang akhir. Bagaimana logikanya Sang yang awal ini memiliki ibu? Yesus sebagai manusia tentu memiliki permulaan yaitu dilahirkan dan memiliki akhir yaitu kematiannya di kayu salib. Sedangkan Allah tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Ada banyak ajaran gereja Katolik yang menyimpang dari ajaran yang diberitakan di kitab Injil. Dan untung ada kitab Injil sehingga kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana kalau seumpama tidak ada kitab Injil tertulis ini? Yesus sendiri sudah berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 20. Artinya, Yesus tidak membenarkan para rasul mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan Yesus, dan ajaran Yesus tentu sejalan dengan apa yang ada di kitab Injil dan yang terkandung dalam kitab Perjanjian Lama maupun yang ditulis oleh para rasul. Sebab firman yang telah dikatakan Yesus itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman, bukan ajaran-ajaran gereja yang tidak diperintahkan oleh Yesus. Dan di Galatia 1 ayat 8 Rasul Paulus telah berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Oleh karena itu, kitab Injil inilah yang menjadi dasar, pedoman, tolak ukur atau parameter semua ajaran dalam kekristenan. Ajaran yang menyimpang dari ajaran yang terkandung di dalam kitab Injil tersebut tentu datangnya dari iblis. Untuk itu, saya melalui channel ini akan membahas apa yang dapat saya luruskan tentang ajaran Katolik yang keluar dari ajaran yang terkandung di dalam Alkitab. Saya merasa kasihan kepada umat gereja Katolik yang dengan tulus datang ke gereja untuk mencari kebenaran, tetapi justru mendapat pengajaran yang keliru dan ajaran yang tidak berguna bagi keselamatan, justru menyesatkan banyak orang.